Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayana Fazira dari Tadris Biologi 2 semester 6. Hai, saya Mas Delina Sipahutar dari TBio 2 semester 6. Hai, saya Ayu Fitri Jumain dari kelas Tadris Biologi 2 semester 6. Hai, saya Erna Sianti dari Tadris Biologi 2. Adapun judul praktikum kali ini adalah pemanfaatan Acetobacter psilinum pada pembuatan nata de coco. Tujuan praktikum adalah yang pertama mengetahui manfaat Acetobacter psilinum dalam pembuatan nata de coco. Yang kedua memahami prinsip kerja dari Acetobacter psilinum dalam pembuatan nata de coco. Dan yang ketiga memahami perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Selanjutnya ada pula landasan teori dalam pembuatan nata de coco, yang mana nata adalah produk fermentasi oleh bakteri Acetobacter psilinum pada substrat yang mengandung gula. Bakteri tersebut menyukai kondisi asam yang memerlukan nitrogen untuk stimulasi aktivitasnya. Glukosa substrat sebagian akan digunakan bakteri untuk aktivitas metabolisme dan sebagian lagi diuraikan menjadi suatu polisakarida yang dikenal dengan ekstrakuler selulose yang berbentuk gel. Polisakarida inilah yang dinamakan dengan nata. Nata de coco merupakan jenis makanan yang diperoleh melalui fermentasi Acetobacter psilinum. Makanan ini berbentuk padat, putih, transparan, dan kenyal seperti kolang-kaling. Produk ini biasanya dijual dalam bentuk nata di dalam sirup atau dalam jelly. Selain itu, nata de coco juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk audio. Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini, alat-alatnya yaitu kompor, panci, botol steril, saringan, gelas ukur 1000 ml. Dan bahan-bahan yang digunakan yaitu alkohol 70%, air kelapa 5 liter, 25 ml asam asetat glasial, 5 gram gula, starter bakteri Acetobacter psilinum, 250 gram ZA, lalu ada aluminium foil, tisu, kapas, kertas karbon, dan tali.
Pembahasan dalam pembuatan nata de coco. Praktikum kali ini yaitu pembuatan nata de coco dengan starter bakteri Acetobacter selinum. Nata de coco adalah produk hasil proses fermentasi air kelapa dengan bantuan aktivitas Acetobacter selinum. Air kelapa yang digunakan sebaiknya air kelapa segar dan disaring terlebih dahulu untuk memisahkan dengan kotoran yang ada. Air kelapa yang digunakan tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, bisa saja sedang. Air kelapa yang sedang ketuaannya mengandung berbagai mineral yang sangat diperlukan oleh Acetobacter selinum. Kemudian air kelapa direbus dengan gula pasir. Gula pasir ditambahkan agar dapat mencair dan menyatu dengan air. Nah, lalu beberapa saat guna membunuh bakteri pada air kelapa, kemudian ditambah pupuk ZA yang berfungsi sebagai sumber nitrogen, lalu ditambahkan asam asetat glasial yang berfungsi untuk menurunkan pH. Setelah campuran dingin, dituangkan ke baki, kemudian ditambah bakteri Acetobacter selinum. Dimaksudkan agar bakteri dapat maksimal dalam membentuk nata. Nah, suhu optimal pertumbuhan bakteri Acetobacter selinum berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Nah, lalu sehingga pembibitan dan fermentasi air kelapa diletakkan dalam ruang yang suhunya stabil atau suhu ruang. Bakteri Acetobacter selinum dapat tumbuh pada kisaran pH 4 sampai 4,3. Namun bakteri Acetobacter selinum sangat cocok tumbuh pada suasana asam dengan pH 4. Maka pertumbuhan bakteri Acetobacter selinum dapat optimum dikarenakan bakteri Acetobacter selinum dapat tumbuh optimal dalam keadaan udara yang sedikit dan harus terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, penutupan dengan koran agar kontak air kelapa dengan udara menjadi terhambat. Fermentasi ini dilakukan di dalam inkubator untuk mengurangi intensitas sinar matahari dengan air kelapa. Agar produksi nata yang dihasilkan optimal, air kelapa yang sudah diberi bibit harus terhindar dari getaran atau guncangan karena dapat menghambat aktivitas bakteri selain itu. Nah, lalu tadi guncangan akan menggelamkan lapisan nata yang sudah ada. Nata yang sudah terbentuk menyebabkan terbentuknya lapisan nata yang baru terpisah dari nata yang pertama. Dari percobaan terlihat bahwa nata yang dihasilkan kurang sempurna. Air kelapa yang ingin dijadikan nata masih ada yang berupa air kelapa tidak terbentuk nata. Nata yang terbentuk berada pada bagian atas sedangkan kesimpulan dari pembuatan nata de coco ini. Nah, nata de coco dibuat dengan bahan baku air kelapa segar yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Nah, dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwa nata de coco sebanyak 2 liter air kelapa, ZA 200 gram dan pH yang kami peroleh sekitar 7 sampai 8. Lalu dalam pembuatan nata de coco ini yang satu tidak berhasil dan yang kedua berhasil. Walaupun tidak tebal, tapi nata de coco-nya sudah terlihat. Nah, prinsip proses fermentasi oleh bakteri pembuat nata yaitu bakteri Acetobacter selinum mengambil glukosa dari larutan gula dalam air kelapa oleh sel-sel bakteri. Kemudian glukosa tersebut bergabung dengan asam lemak membentuk perkusor pada membran sel. Perkusor ini selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk ekresi dan bersama enzim mempolimerase glukosa menjadi selulosa di luar sel. Sekian hasil kesimpulan kami. Terima kasih.